Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nisha Mufaginta, Fakultas Syariah Prodi Awal Saksi semester 2. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan secara singkat. Yang pertama, warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara merupakan suatu kelompok atau individu yang telah tinggal pada suatu wilayah dan diberikan suatu identitas dari wilayah tersebut yang kemudian disebut kewarganegaraan. Dalam pengertian umum, individu-individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang disebut juga sebagai rakyat. Ada dua asas yang dipakai dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius soli. Asas ius soli menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal atau kelahiran di suatu negara. Dan ada juga asas ius soli, yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Dan yang kedua, negara dan konstitusi. Negara adalah suatu tempat di mana masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki tujuan hidup yang berbeda. Suatu negara dinamakan negara apabila memiliki 3 unsur utama, yaitu wilayah, pemerintahan, dan rakyat. 3 unsur ini saling melengkapi satu sama lain dalam suatu negara. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting. Konstitusi dapat menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara sebagai hukum dasar, yaitu memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, yaitu badan-badan. Dan ada juga sebagai hukum tertinggi, yaitu konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Artinya semua peraturan harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi. Ketiga, demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi saat ini merupakan suatu model pemerintahan yang sedang diperbincangkan dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Banyak negara menganggap bahwa demokrasi merupakan sistem paling baik untuk digunakan oleh negara dalam konteks kekinian, karena mendasarkan segala aspek seperti berdasarkan suara rakyat. Selain itu, demokrasi sebagai suatu sistem yang memiliki nilai kemandirian, toleransi, dan mengembangkan kemampuan untuk memahami budaya berselisih secara demokratis. Dengan bertindak sebagai pembicaraan dan pendengar yang baik, karena itu fokus dari sebuah masyarakat demokratis adalah adanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Demokrasi merupakan suatu sistem yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam perwujudannya pada dunia politik praktis, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dan keempat, negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum termasuk di dalam pemerintah dan lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kelima, pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi artinya undang-undang sendiri, mengatur atau memerintah sendiri, dan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan disimpulkan bahwa kata otonomi dapat diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan penyelenggaraan pemerintahan, atau suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu negara kesatuan yang menerapkan prinsip sentralisasi kewenangan, yaitu apabila semua urusan negara diatur negara dan diurus oleh pemerintah pusat, dan
Kedua, negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi, yaitu pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Dan keenam, kewarganegaraan dalam konteks NKRI. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua arti, yaitu kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material. Kewarganegaraan dalam arti formal membicarakan hal ihwal masalah kewarganegaraan seperti siapakah warga negara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, kewarganegaraan sebagai kehilangan kewarganegaraan, dan seterusnya. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti material adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitunya adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan dalam arti material ini merupakan isi dari kewarganegaraan itu sendiri, yaitu masalah hak dan kewajiban warga negara. Yang ketujuh, tata cara pemilu di Indonesia. Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan demokrasi untuk pemilihan pemimpin. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan sejarah pemilu dilakukan di Indonesia pertama kali adalah di tahun 1955 yang memiliki payung hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 yang menyatakan bahwa pemilu dilakukan harus secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan memegang asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedelapan, wawasan kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan kembali wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Karena itu, untuk memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan, maka pemerintah mewajibkan diberikan pada setiap satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Wawasan kebangsaan Indonesia dikenal sebagai sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif, sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi, situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu, wawasan kebangsaan Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Kesembilan, politik dan strategi nasional. Politik strategi nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik yang dikatakan sebagai upaya proses menentukan tujuan dan cara mewujudkannya berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi nasional, dan strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.